Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang kami akui Engkau adalah penuntun hidup kami, yang menuntun kami ke jalan-Mu untuk masuk ke dalam rencana dan kehendak-Mu, supaya di dalamnya kami boleh menikmati kasih karunia-Mu, dan oleh karenanya kami pun menjadi alat yang mulia di tangan-Mu untuk mewartakan kebenaran-Mu dan memperdengarkan itu, supaya orang-orang yang mendengarkannya, Injil yang kami sampaikan itu menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, pakai hamba sebagai alat-Mu untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Allah sumber keselamatan dan kekuatan umat-Nya. Saya membaca sekali lagi, fokus ke ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Allah sumber keselamatan. Keselamatan di sini berkaitan dengan terluputnya, lepasnya, ya, bagaimana kita bisa menang menghadapi sesuatu yang bisa membawa kita ada di dalam kecelakaan, ada di dalam kekalahan, ada di dalam kehancuran di dalam kehidupan ini. Tuhan Allah mengingatkan bangsa Yehuda, penduduk Yerusalem, supaya mereka bertobat dari rencana atau apa yang mereka lakukan, yaitu dengan meminta pertolongan dari bangsa lain. Di dalam kasus ini, orang Yehuda sedang dan akan dihancurkan oleh bangsa Asyur. Nah, ketika mereka melihat bahwa bangsa Asyur ini begitu dan sangat kuat dibandingkan kekuatan mereka, mereka mulai berpikir apa? Meminta bantuan pertolongan dari bangsa lain yang boleh dikatakan berimbang atau pada masa itu termasuk kerajaan yang kuat, yaitu Mesir di bawah pimpinan Firaun. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berkata, celakalah apa? Anak-anak pemberontak. Jadi Tuhan Allah menganggap umatnya itu seperti anaknya. Bangsa Yehuda, bangsa Israel itu seperti anak. Dan memang kalau kita orang percaya, kita ini menjadi anak karena telah ditebus di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Masih ingat Yohanes pasal yang pertama ayat yang 12, ketika kita percaya kepada nama Kristus, kita ini menjadi anak-anak Allah. Amin. Kita ini menjadi keluarga Allah. Karena kasih Allah kepada bangsa Yehuda khususnya dan penduduk Yerusalem, Dia memperingatkan, jangan meminta pertolongan kepada bangsa lain. Artinya, Tuhan ingin berkata, satu-satunya pertolongan yang bisa memberikan keselamatan, yang bisa meluputkan kamu dari serangan musuh, yang bisa menghancurkan, memporak-porandakan, dan bahkan membuat kamu menjadi budak oleh bangsa lain, hanya Aku satu-satunya, bukan ada yang lain. Jadi Tuhan ingin mengingatkan kepada bangsa Yehuda, bertobatlah kalau kamu ingin luput dari serangan Asyur, kalau kamu ingin luput dari kehancuran, kecelakaan, engkau harus mengambil jalan bertobat. Nah, kalau bertobat berarti singkatnya datang kembali, berpaling kepada Allah. Tinggalkan hal-hal yang Tuhan itu tidak ingin itu ada dan kita lakukan dalam hidup ini. Amin. Ya, pertobatan berarti kita menyesal dan kita punya niat untuk memperbaiki kesalahan, kekeliruan yang kita lakukan selama ini. Jadi kalau dikatakan nggak bertobat siang, itu artinya apa? Dia sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang merugikan dirinya dan orang lain di masa lalu yang pernah dilakukannya. Sekarang dia tidak lagi melakukan itu dan meninggalkannya. Jadi dalam hidup ini kita mungkin tidak mencuri, tapi ketika saya dan setiap kita
meminta, meletakkan harapan kita kepada orang lain atau kepada orang-orang yang kita anggap punya kedudukan, punya kuasa, punya uang dan sebagainya, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengandalkan diri kita, ya, merasa bahwa dengan kekuatan, dengan apa yang ada pada kita, kita nggak perlu datang meminta nasihat, meminta keputusan apa Tuhan yang harus aku lakukan dalam hidup ini. Itu juga adalah dosa di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin melihat keselamatan, artinya luput dari kekalahan, luput dari kecelakaan, luput dari kehancuran, kerusakan, dan kita menghadapi masalah, serangan-serangan dari musuh-musuh di dalam hidup ini, maka dengarkanlah nasihat Allah yang Maha Kudus kepada setiap kita. Kembalilah kepadaku, datanglah kepadaku, hiduplah kembali di dalam firman-Ku. Jangan mencari pertolongan dari manusia atau bangsa-bangsa yang kamu pikir itu adalah bangsa yang kuat, yang bisa menolong dan meluputkan kamu dari serangan musuh. Tuhan ingin berkata, apapun masalah yang kita hadapi, datang kepada Tuhan. Jangan ketika masalah besar sudah kita nggak bisa apa-apa lagi datang kepada Tuhan. Tapi setiap permasalahan dalam hidup kita, Tuhan ingin berkata, datanglah kepadaku, mintalah nasihatku, mintalah keputusanku, supaya aku memberikan kemenangan di dalam hidupmu. Amin. Hal yang pertama, kalau kita ingin melihat kemenangan, keselamatan yang daripada Tuhan itu bekerja dan kita menikmatinya, yang pertama, bertobatlah, datang kembali dan bersandar kepada Allah. Yang kedua, tinggal diam. Saya ingin membaca dulu Ratapan 3:26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah, jadi pengertian diam di sini kita tidak bergerak, bertindak menurut keinginan, menurut apa yang kita anggap benar, tapi menanti, menunggu supaya Tuhan berbicara, menyampaikan apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Menanti di dalam Tuhan itu artinya membiarkan ya kita terbuka untuk Tuhan berkarya, bekerja di dalam hidup kita. Tinggal diam artinya nantikan Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang tepat dan apa yang terbaik untuk setiap kita. Allah sumber kekuatan umatnya. Nah, dikatakan tadi di ayat yang ke-15, dikatakan apa, Bang Enan? Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Perhatikan yang selanjutnya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan ingin kita di dalam hidup ini, kita di dalam mengiring Tuhan, hidup sebagai anak-anaknya, hidup sebagai orang percaya. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang kuat, menerima kekuatan, menerima hal-hal yang membuat kita ini kuat menghadapi setiap masalah, problema, tantangan dalam hidup ini. Kita seringkali ketika menghadapi masalah jadi panik. Karena panik, gelisah, kacaulah hati kita, kacaulah pikiran kita, sehingga yang kita kerjakan pun menjadi kacau. Karena apa? Kita tidak tenang di dalam hidup ini. Tenang berarti apa? Dengarkan firman Tuhan. Ingat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang dilakukannya di dalam hidup kita di masa lalu. Kalau Tuhan dulu menolong kita, menyelesaikan masalah kita, memberikan keberhasilan, kemenangan, maka Dia pun di dalam hari ini, di dalam hidup-hidup yang kita jalani di hari-hari ini, Dia juga ingin menolong dan memberikan kita kekuatan, sehingga masalah yang terjadi itu tidak membuat hati pikiran kita kacau. Tetapi apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kekuatan kita di dalam menghadapi hidup ini adalah ketika kita tenang, datang, menyerahkan semuanya kepada Allah. Kenapa kita sering gagal? Kita berpikir pengalaman saya akan menolong saya menghadapi dan mengatasi, menang dari masalah-masalah dalam hidup ini. Keliru. Kita makin lemah dan bahkan akhirnya jatuh. Kita berpikir, ya, apa yang ada pada kita, bakat, talenta bisa membuat kita menang,
menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini keliru, Amalina. Kita tidak akan kuat menghadapi masalah, tantangan, serangan dalam hidup kita kalau kita fokus kepada diri kita, apa yang ada pada kita, ataupun kepada orang lain yang bisa kita mintai pertolongan, yang kita andalkan, kita harapkan. Keliru. Kekuatan kita bukanlah pikiran kita. Kekuatan kita bukanlah apa yang ada pada kita. Kekuatan kita bukan bakat kita. Kekuatan kita bukan karunia kita. Kekuatan kita bukan pengalaman kita. Kekuatan kita adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Allah, percaya kepada Allah yang Maha Kudus, yang Maha segalanya, dan satu-satunya yang sanggup menolong dan memberikan kita keluputan dan memberi kemenangan dalam hidup kita. Ingin saya dan setiap kita jemaat Tuhan melangkahlah dengan iman, walaupun keadaannya sulit, walaupun keadaannya seolah-olah kita tidak bisa mengatasinya, memang kita tidak bisa. Percayalah, Allah akan campur tangan untuk melakukan apa yang harus dilakukannya, menolong dan melepaskan kita dari serangan kekuatan yang ingin menghancurkan, melemahkan, dan menjauhkan kita, atau bahkan menjatuhkan kita. Tuhan ingin memberikan kemenangan itu. Inilah sumber kekuatan kita. Orang yang memiliki iman yang teguh, dia tenang. Orang yang memiliki iman yang teguh, dia akan selalu mempercayakan hidupnya dan percaya kepada Allah. Dia akan membiarkan Allah bertindak, menyatakan apa yang harus Tuhan nyatakan, kehendak dan rencananya di dalam hidup kita. Jadi amanginam, inilah kekuatan kita. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita punya posisi jabatan atau apa aja kepada kita akan kuat. Keliru. Kenapa saya bilang keliru? Duka di sude, kuat nggak kita? Seringkali orang bisa jadi begini karena apa yang diandalkannya maha sude. Ayub kuat karena dia bersandar hidup takut akan Allah. Dulu pada zaman Kristus, saya masih di Jogja, banyak orang yang tadinya punya posisi di mana? Di sebuah perusahaan, punya harta dan segala macam. Tahu apa yang terjadi? Masuk rumah sakit jiwa, penuhlah rumah sakit jiwa. Pertanyaannya, kalau keuangan, kalau jabatan, kalau pengetahuan kita itu adalah kekuatan kita, kalau datang Kristus kita tetap kuat. Tapi faktanya banyak orang blek, tergeletak PHK dan segala macam, dan akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Kenapa menginap? Karena kekuatan manusia itu tidak terletak kepada apa yang ada pada dirinya, tapi sesuatu yang lebih, ya, invisible hand, artinya apa? Tangan yang tidak kelihatan, itu Allah itu sendiri. Kita menyembahnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah kekuatan kita. Kalau selama ini pikiran kita merasa apa yang saya miliki, apa yang saya ketahui, itu adalah sumber kekuatan, keliru menginap. Dengarkan firman Tuhan ini. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kekuatan saya, kekuatan setiap kita, ketika kita tinggal tenang, menyerahkan kita segala permasalahan kita kepada Allah dan mempercayai Dia yang sanggup dan satu-satunya mau melepaskan kita dan meluputkan kita dari setiap hal yang bisa menghancurkan, melemahkan dan membuat kita jatuh. Dia ganti dengan kemenangan, Dia ganti dengan keberhasilan. Diberikannya itu kepada kita karena Dia sangat mengasihi kita. Secara pribadi, mari ambil waktu berdoa, renungkan keempat poin ini. Apakah kita sedang mengalami masalah yang berlarut-larut dan kita belum menemukan jalan keluar? Nasihat Tuhan Allah yang Maha Kudus hari ini kepada kita, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Oleh sebab itu, ambil keputusan, jangan enggan, jangan menolak nasihat Tuhan Allah, tetapi terimalah nasihat ini sebagai bekal di dalam hidup kita untuk melihat di dalam segala permasalahan hidup, hal-hal tantangan ujian yang Tuhan izinkan terjadi, kita akan meroleh kemenangan, keluputan dari kehancuran, karena kita ada di tangan Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kudus, yang memberikan keselamatan kepada setiap kita. Dan di dalam setiap permasalahan pergumulan hidup kita, kita akan semakin kuat ketika kita tinggal tenang, mempercayakan, menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Allah, dan melangkah dengan iman, mempercayai Tuhan dan firman-Nya yang ajaib.
Itulah yang membuat kita kuat dan tenang dalam hidup ini, sehingga kemenangan demi kemenangan akan kita alami di dalam hidup kita. Ya Allah, ya Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Sempurnakanlah kebenaran firman-Mu, kuatkan, teguhkan, dan buatlah kami menjadi orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang, yang kuat di dalam kekuatan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.